warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita masih kondisinya belajar di rumah, tapi kita harus tetap semangat belajar di rumah. Karena belajar di rumah itu asyik dan menyenangkan. Sebelum kita mulai pembelajaran IPA pada hari ini, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar Allah mudahkan kita dalam belajar dan ilmu yang kita terima bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kalian siapkan buku paket tema 8. Kita akan mempelajari peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Rotasi bumi, apa sih yang dimaksud dengan rotasi? Atau ada yang tahu apa sih rotasi itu? Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Waktu yang dibutuhkan untuk berotasi disebut dengan kala rotasi, yaitu sekitar 24 jam, 56 menit, dan 3 detik. Jika dibulatkan menjadi 24 jam. Apa saja sih akibat dari rotasi tersebut? Yang pertama adalah perubahan siang dan malam. Bagian bumi yang menghadap matahari akan terjadi siang hari, sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam hari. Nah, itulah akibat dari rotasi bumi yang pertama. Sedangkan yang kedua, akibat dari rotasi bumi yaitu perbedaan waktu, di mana Indonesia itu sendiri mengalami 3 pembagian waktu. Yang pertama adalah WIB, yang kedua WITA, yang ketiga WIT. Yang pertama WIB. WIB yaitu waktu Indonesia Barat. Wilayahnya meliputi Kalimantan Barat, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan yang kedua yaitu WITA, waktu Indonesia Tengah. Wilayahnya meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Yang ketiga yaitu WIT Indonesia, waktu Indonesia Timur. Wilayahnya meliputi Papua dan Maluku. Selisih perbedaan waktu masing-masing adalah 1 jam. Misal, jika di Jakarta pukul 9, maka di Bali yang termasuk wilayah Indonesia Tengah sekitar pukul 10. Sedangkan di Papua yang termasuk Indonesia Timur sekitar jam 11. Nah, itulah perbedaan waktu yang terjadi di Indonesia akibat dari rotasi bumi. Yang ketiga, akibat dari rotasi bumi yang ketiga yaitu terjadinya pembelokan arah angin atau arah arus laut. Hal ini akan mengakibatkan 2 hal. Yang pertama, angin laut, dan yang kedua, angin darat. Apa sih angin laut itu? Angin laut itu adalah angin yang bertiup dari laut ke darat. Sedangkan angin darat yaitu angin yang bertiup dari darat ke laut. Kapan terjadinya angin laut dan kapan terjadinya angin darat? Angin laut ini biasanya terjadinya pada siang hari, sedangkan angin darat terjadinya pada malam hari. Nah, biasanya peristiwa ini dimanfaatkan oleh para nelayan untuk mencari ikan. Yang keempat, akibat dari rotasi bumi yaitu gerak semu harian matahari. Jadi matahari itu seolah-olah bergerak dari terbit di sebelah timur dan seolah-olah bergerak hingga terbenam di sebelah barat. Itu akibat dari rotasi bumi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Ya, revolusi bumi adalah gerak bumi mengelilingi matahari.
Jadi kalau rotasi itu bumi berputar pada porosnya, artinya dia muter di tempat. Sedangkan revolusi bumi yaitu gerak bumi mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan untuk bumi berevolusi disebut dengan kala revolusi. Nah, waktu bumi untuk mengelilingi matahari sekitar 365/4 hari, atau jika dibulatkan sama dengan 1 tahun. Nah, ini adalah gerak revolusi bumi. Kira-kira apa sih akibat dari revolusi bumi? Nah, akibat dari revolusi bumi yang pertama adalah gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, perbedaan musim. Seperti ada yang musim salju, musim semi, musim panas, musim hujan. Nah, itu akibat dari revolusi bumi. Yang ketiga, akibat dari revolusi bumi yaitu terjadinya perbedaan lama siang dan lamanya malam. Dan yang keempat, yaitu perubahan rasi bintang. Dan yang terakhir, yaitu akibat dari rotasi revolusi bumi adalah penanggalan kalender Masehi. Jadi perhitungan penanggalan kalender Masehi ini berdasarkan revolusi bumi. Sedangkan penanggalan kalender Hijriah atau Komariah berdasarkan revolusi bulan. Nah, itulah yang kita pelajari tentang rotasi dan revolusi bumi. Sekarang kita akan lanjut pada peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari. Sampai di sini. Sebelum Ibu lanjut ke materi tentang gerhana, Ibu mau menjelaskan sedikit tentang bulan. Nah, bulan merupakan satelit bumi. Bulan itu juga mengalami gerak. Gerak bulan itu bergerak 3 gerakan sekaligus. Yang pertama adalah rotasi bulan. Bulan berputar pada porosnya. Yang kedua, revolusi bulan terhadap bumi, yaitu bulan bergerak mengelilingi bumi. Yang ketiga, revolusi bulan terhadap matahari, yaitu gerak bulan mengelilingi matahari. Nah, kemudian bulan itu terbagi menjadi 2. Ada bulan sinodis dan bulan sideris. Nah, bulan sinodis ini memiliki kala revolusi selama 29,5 hari. Sedangkan bulan sideris memiliki kala revolusi selama 27,3 hari. Kemudian dari revolusi bulan ini menjadi dasar penanggalan perhitungan kalender Hijriah. Kemudian kita akan mempelajari dampak dari pergerakan bulan ini, akibat dari pergerakan bulan. Yang pertama, akibatnya adalah terjadinya pasang surut air laut. Pasang surut air laut itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Pasang purnama ini yaitu ketika air laut itu naik, permukaan air lautnya naik, yang disebabkan karena adanya gravitasi bulan. Sedangkan pasang perbani ini adalah permukaan air laut turun yang disebabkan oleh gravitasi bulan juga. Dan yang ketiga yang kedua yaitu fase-fase bulan. Fase-fase bulan ada bulan baru, ada bulan purnama, ada bulan sabit, dan ada bulan cembung. Yang ketiga yaitu terjadinya gerhana. Nah, itulah akibat terjadinya gerak bulan. Ada 3. Yang pertama tadi apa? Pasang surut air laut. Yang kedua, fase-fase bulan. Yang ketiga adalah terjadinya gerhana, baik itu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana yang terjadi ada 2 jenis. Yang pertama adalah gerhana matahari. Yang kedua adalah gerhana bulan. Yang pertama, gerhana matahari. Gerhana matahari adalah fenomena yang terjadi ketika bulan terletak di antara bumi dan matahari.
Jadi posisi bumi berada di tengah antara bulan dan matahari. Gerhana matahari dibedakan menjadi 3, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total terjadi akibat di permukaan bumi terkena bayangan umbra bulan. Apa sih bayangan umbra bulan itu? Umbra adalah bayangan inti yang berada di bagian tengah sangat gelap pada saat terjadi gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi jika permukaan bumi terkena bayangan penumbra. Nah, bayangan penumbra itu apa? Bayangan penumbra adalah bayangan kabur yang terjadi pada saat gerhana. Nah, bisa diperhatikan gambarnya ya, yang berwarna abu-abu itu adalah daerah penumbra. Sedangkan yang berwarna hitam itu adalah daerah umbra. Gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi jika permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal itu terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Yang kedua, gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga bayangan bumi menutupi sebagian ataupun keseluruhan bulan. Gerhana bulan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gerhana bulan total. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Dan yang ketiga adalah gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi akibat bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi. Gerhana bulan sebagian. Nah, gerhana bulan sebagian terjadi ketika hanya sebagian bulan yang berada di bayangan bumi. Gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika posisi bulan, matahari, dan bumi tidak persis sejajar. Posisi ini akan membuat bulan hanya masuk ke bayangan penumbra bumi. Demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan dapat dimengerti. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.